Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya daftar akun decoding yang gratis selama 15 hari sampai ke penggunaannya untuk belajar nanti. Pertama-tama sebelum saya tunjukkan bagaimana caranya, saya akan menjelaskan dulu eh, apa sih decoding itu dan kenapa kita harus daftar decoding. Tuh. Jadi pertama-tama decoding ini adalah salah satu eh, platform belajar online. Tapi apa sih yang dipelajari? Yang dipelajari adalah bahasa pemrograman atau mungkin disebutnya ngoding gitu. Jadi kita bisa belajar di decoding ini sama seperti kita belajar di tempat les gitu kan. Kalau misalkan di materi-materi akademis seperti matematika gitu kan, bahasa Indonesia kan ada tempat les namanya NF gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalkan di bahasa pemrograman atau di bagian programming, ini salah satunya adalah decoding gitu. Dia jadi sama seperti tempat les, tapi dia platformnya ini online gitu. Jadi kita bisa akses kemana saja tanpa datang ke tempat lesnya itu langsung gitu. Jadi itulah si decoding. Kedua, kenapa sih kita harus belajar decoding? Nah, karena si decoding ini tujuan akhirnya nanti dia akan memberikan sertifikat kelulusan seperti ini contohnya gitu. Ini saya ambil secara acak ya dari Google Gambar. Gitu. Jadi nanti kita dapat sertifikat kelulusan bahwa kita telah lulus dalam kelas belajar yang kita pilih nanti ketika kita sudah daftar. Nah, sertifikat kelulusan ini bisa menjadi modal kita atau bisa jadi kemampuan kita untuk mau daftar kerja nanti. Gitu. Pasti kan ketika kita daftar kerja nanti ditanyain gitu, "Kamu sudah bisa skill apa?" Nah, kita bisa menunjukkan sertifikat ini. Saya sudah bisa skill belajar membuat aplikasi Android untuk pemula. Tuh, otomatis nanti akan memberikan nilai lebih kepada pewawancara di perusahaan kalian nanti. Gitu. Jadi tujuan utamanya sertifikat kelulusan ini, tujuan selanjutnya adalah ya tentu ilmunya dong, karena materi atau modul-modul yang diberikan oleh decoding ini cukup lengkap gitu. Untuk modul belajar yang saya sedang pelajari mungkin ada sekitar 100 modul atau mungkin lebih, mungkin ya, saya nggak ngitung soalnya, lumayan banyak juga, gitu. Nah, lalu kenapa sih kita harus daftar di coding? Karena kebetulan namanya juga tempat les gitu kan. Pasti kita kalau mau daftar, mau masuk gitu kan, bayar dong. Nah, sama di coding juga sebenarnya berbayar, tapi entah ini ada promo untuk user baru itu maksudnya satu akun Google untuk modul pertamanya itu gratis atau memang lagi ada promo pada tanggal sekarang gitu, saya kurang tahu gitu. Jadi intinya sekarang di coding ini sedang mengadakan kelas-kelas gratis selama 15 hari gitu. Jadi kita bisa belajar membaca materi-materi yang ada di decoding ini secara gratis. Kapan lagi les gratis gitu kan? Jarang ada tempat les gratis. Maka dari itu saya akan menunjukkan bagaimana cara daftar sampai ke belajarnya nanti di decoding.com. Pertama, kita buka dulu menggunakan Google Chrome atau browser lainnya, yaitu halaman website decoding.com menggunakan C, decoding.com. Lalu nanti akan memunculkan halaman awal seperti berikut. Nah, di bagian atas ada tombol masuk dan tombol daftar. Nah, kalau kalian belum pernah membuat akun di Decoding, maka kita klik tombol daftarnya. Lalu akan pindah halaman seperti berikut dan ini kita pilih saja daftar dengan Google. Pastikan kalian sudah mempunyai akun email Google. Tuh, nanti ini ada pilihannya. Kita mau mendaftarkan akun menggunakan akun Google yang mana. Nah, pilih saja salah satu.
Kalau diminta verifikasi, pastikan nomor HP yang kalian pakai untuk aktivasi akun Google kalian itu aktif ya, nomor HP-nya. Lalu setelah pilih akun Google, kalian diminta untuk membuat password baru berdasarkan email yang tadi didaftarkan. Setelah membuat password, di checklist, saya menyetujui aturan pakai, lalu daftar. Nah, setelah mengisi password dan didaftarkan, kita diminta untuk melengkapi profil. Di sini tulis nama lengkap kalian, lalu username yang mudah diingat saja. Lalu nomor telepon. Di sini setiap satu nomor telepon hanya untuk satu akun decoding atau satu akun Google saja. Gitu. Jadi kalau kalian pengen banyak mengambil course, ya pertama kalian harus punya banyak akun Google. Kedua, kalian harus punya banyak nomor telepon, atau bisa dipakai nomor telepon keluarga juga nggak apa-apa. Karena nomor teleponnya ini nggak terlalu dipakai untuk verifikasi dan lain-lain, hanya untuk sebagai melengkapi profil aja. Tuh. Karena saya sudah membuat 3 akun, nah ini akun keempatnya, jadi saya pakai nomor telepon keluarga saya aja. Dan nomor telepon untuk mengganti angka 0 wajib diganti dengan angka plus 62. Kalau tidak, nanti akan terjadi error di saat pengisian profil ini. Kota atau kabupaten dipilih berdasarkan daerah masing-masing. Lalu simpan. Nah, setelah simpan, request Anda berhasil dijalankan. Oke. Setelah melengkapi profil, kalian pilih di atas ini ada menu atau navbar, Academy, Challenge, Event, Job, Developer. Nah, kalian pilih menu yang Academy. Klik. Lalu nanti muncul sub menunya di bawahnya. Ada lihat beranda, lihat daftar kelas, dan lain-lain. Nah, ini kita pilih yang lihat daftar kelas. Klik. Nah, nanti akan muncul ke halaman lihat daftar kelas. Di halaman lihat daftar kelas ini ada tombol pencarian. Nah, di sini kalian mau belajar apa di decoding ini? Kita bisa pilih berbagai macam modul atau kelas yang disediakan oleh decoding. Contohnya kita mau belajar pengen bikin web. Klik di menu pencariannya web. Nah, nanti decoding memberikan kelas belajar dasar pemrograman web, belajar fundamental front-end web, membangun progressive web apps. Atau kalian mau belajar untuk gimana sih caranya bikin game? Ketik game di menu pencariannya. Nanti decoding menyediakan kelas belajar membuat game, menjadi game developer expert, dan juga belajar membuat game untuk pemula. Nah, di sini misalkan saya pilih yang game deh. Klik kelasnya, belajar membuat game. Nah, sekali lagi saya bilang sebelumnya bahwa sebenarnya decoding ini berbayar. Itu untuk belajarnya ini meskipun secara online. Gitu. Nah, karena decoding ini aslinya berbayar, tapi karena ada promo, nah kita bisa memilih setiap kelas ini secara gratis. Tuh, untuk mempelajarinya sampai akhir, sampai ada tugas akhirnya ya. Nanti kita disuruh membuat project lalu dikumpulkan ke decodingnya itu sendiri. Nah, ini tadi kita sudah memilih kelas untuk belajar membuat game untuk pemula. Nah, dia akan pindah halaman lagi ke halaman ini. Lalu di sebelah kanan, ini ada tombol daftar sekarang. Nah, tapi sebelum kalian mendaftarkan diri, kalian baca dulu nih deskripsinya belajar membuat game untuk pemula itu seperti apa sih. Saat ini industri game telah mencapai bla bla bla. Decoding bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia menyusun belum. Nah, kenapa saya harus belajar kelas ini? Materi apa saja yang akan dipelajari? Nah, ini nih yang penting. Pertama ada pengenalan, dasar game development beserta tahapan membuat game, gambaran akademi, dan pengenalan Unity. Nah, Unity ini adalah software atau perangkat lunak pada komputer yang digunakan untuk membuat games. Terus kedua ada basic scripting, bahasanya ini menggunakan bahasa Cpagger atau Sysum.
Lalu mono behavior nanti mempelajari variabel juga, mempelajari function, class, object, inheritance, dan array. Lalu implementasi, langsung membuat gamenya. Game pukul bola dengan menerapkan beberapa tahapan, yaitu memasukkan aset ke dalam game, menyusun UI dan layouting menggunakan 2D fisik, mengenal material 2D, dan mengelola scene. Lalu submission atau pengumpulan, membuat aplikasi game bertema game pong pukul bola menggunakan Unity. Syaratnya, akan lebih baik jika memiliki latar belakang dan pemahaman mengenai pemrograman menggunakan Cebugger. Jadi kalian harus tahu dulu nih bahasa pemrograman Cebugger itu seperti apa. Lalu mandiri, komitmen, gigih, dan juga serius. Nah, kalau nggak serius, pasti nanti di tengah jalan berhenti karena modulnya cukup banyak. Nah, ini juga penting, spesifikasi minimal komputer atau laptop. Nah, selama kita belajar modulnya ini, nggak cuma ngasih kita materi-materi teori-teori bacaan aja, tapi kita juga nantinya itu diminta untuk mencoba. Itu, jadi kita harus nyobain yang ada di materi tersebut. Gamesnya itu secara perlahan-lahan dari awal sampai akhir itu berkelanjutan terus tuh. Sampai nanti jadi games beneran. Itu. Nah, biar bisa sambil ngerjain, kalian juga harus mempunyai laptop atau komputer yang speknya ini memenuhi kriterianya. Pertama Windows 7, sistem operasinya atau ke atas yang itu versi 64 bit. Lalu harus mempunyai graphic card. Lalu prosesornya Intel i3 dan RAM minimal 4 GB atau rekomendasi 8 GB. RAM yang ada di laptop atau komputer kalian. Kenapa? Karena untuk membuka software Unity ini cukup berat. Gitu. Jadi games itu yang selama ini kita mainkan itu ternyata cara membuatnya susah. Gitu. Dan spesifikasi infrastruktur untuk membuatnya juga lumayan besar. Tuh, maka dari itu tolong diperhatikan juga masalah spesifikasinya. Jangan langsung didaftarin. Tools yang digunakan Unity dan juga text editor Monodevelop atau Visual Studio. Kebetulan saya sudah punya yang Visual Studio. Tuh, setelah dibaca kriteria-kriterianya, lalu kita bisa mengklik tombol daftar sekarang untuk belajar membuat game untuk pemula. Nah, nanti di paling bawah ketika sudah ngeklik tombol daftar sekarang, nah ini ada saya ingin mencoba trial langganan selama 15 hari. Nah, ini nih. Yang gratisnya ini ada di paling bawah ketika kita sudah mengklik tombol daftar sekarang. Kita klik daftar trial. Apakah Anda yakin ingin mendaftar trial selama 15 hari? Pendaftaran trial hanya dapat dilakukan sekali. Selanjutnya Anda tidak akan dapat mendaftar trial kembali. Nah, ini satu email. Gitu kan, satu email hanya untuk satu kali trial, yaitu selama 15 hari. Nanti di kemudian hari kalian misalkan 2 bulan kemudian mau gratis lagi 15 hari lagi, nggak bisa. Tapi bisa diakalin dengan ganti email dan ganti nomor HP. Gitu. Ya, saya yakin misalnya. Selamat, Anda telah berhasil terdaftar trial pada program langganan. Tuh. Nah, ini. Nah, setelah kalian berhasil mendaftar, kita balik lagi ke halaman lihat daftar kelas tadi. Lihat daftar kelas, klik, lalu pilih yang game tadi. Lalu belajar membuat game untuk pemula. Nah, tadi kita baru mendaftar untuk akun gratis 15 harinya aja. Kita belum mendaftar untuk kelas belajar membuat game untuk pemulanya. Nah, setelah kita balik lagi ke halaman daftar kelas, lalu kita pilih lagi salah satu kelas yang tersedia, dia akan masuk ke halaman yang sama, tapi tadi kan di sebelah kanan ini tombol yang warna pink ini tulisannya adalah daftar sekarang. Sekarang dia karena kita sudah daftar, dia sudah berubah menjadi mulai belajar. Nah, ini kita klik aja nih halaman mulai belajarnya. Selamat, Anda sudah terdaftar di kelas ini. Oke. Maka dari itu, nah ini nih ada halaman progres belajarnya ini.
seperti apa targetnya nih, harapannya selesaikan hingga modul inheritance dalam 12 hari agar mencapai rekomendasi 50% dan dapat lulus tepat waktu. Tuh, maka dari itu kita harus serius nih. Waktunya 15 hari dan modulnya cukup banyak gitu. Kalau kita nggak serius, nanti di tengah jalan nih baru 50% udah capek gitu, udah bosen. Tuh, maka dari itu kita nggak bisa lulus dan nggak bisa dapat sertifikatnya. Lalu ada deskripsinya, sama seperti tadi, ini bisa di skip aja. Lalu tombolnya berubah lagi jadi lanjut belajar, diklik. Nah, di sini kita sudah bisa mulai belajar. Untuk membuat game pemula, oh ternyata cukup sedikit, nggak terlalu banyak seperti modul web, karena sebelumnya saya sudah buka yang modul web itu cukup banyak, lumayan banyak. Dan saya masih belum selesai sejujurnya sampai sekarang karena banyak sekali. Nah, ini pertama. Modul pertama ini di sebelah kiri ada daftar modul persetujuan hak cipta. Ini tolong diikuti secara berurutan, jangan diloncat-loncat. Jadi kita jangan ngeklik dari sebelah kiri tapi yang pakai tombol ini aja. Lanjutkan ke materi berikutnya. Tapi jangan lupa dibaca dulu modul pertama. Persetujuan hak cipta, modul kelas belajar membuat game untuk pemula dalam bentuk cetak, diproses melalui jalur hukum. Lanjut ke materi berikutnya. Ini pengertian definisi game itu apa, lalu genre game itu ada apa aja, action, adventure. Ini teori seperti biasa. Kalian harus tahu dulu sebelum kalian belajar ngodingnya, belajar pemrogramannya, kalian harus tahu dulu game itu apa sih dan game apa yang mau kalian buat. Lanjut ke materi berikutnya. Pengenalan akademi, tips agar lebih menguasai materi, hindari penggunaan copy paste, jika error, bandingkan dengan screen full screen. Jika sudah paham satu modul, lanjut ke modul berikutnya, dan lain-lain. Lanjutkan ke materi berikutnya. Setelah pengenalan game, pengenalan tentang Unity-nya. Unity itu apa? Tadi sudah saya jelaskan. Terus persyaratan untuk install Unity, persyaratan untuk spesifikasi komputer ya maksudnya. Lalu cara-cara menginstal Unity juga dikasih tahu tuh. Cukup lengkap. Jadi bagi kalian yang masih awam yang belum pernah pakai Unity, ini diajarin cara installnya seperti apa. Dan tempat download Unity-nya di mana juga dikasih tahu. Tuh. Kalau sudah selesai download Unity-nya lalu diinstal di laptop atau komputer masing-masing untuk membuat games. Nah, ini pengenalan interface Unity dulu. Karena untuk membuat games nggak tiba-tiba langsung coding. Itu banyak untuk membuat games ini komponen-komponen yang diperlukan baik dari karakternya, desainnya, codingannya semua jadi satu. Ada toolbar, hierarchy window, scene window. Toolbar itu yang mana? Ini toolbar, hierarchy window, scene view, game view, inspector window dan lain-lain. Nih di coding ini cukup interaktif, jadi nggak bikin kita bingung. Nggak cuma baca-baca materi aja, tapi bener-bener dikasih penjelasan serinci mungkin pakai gambar-gambar kayak gini. Toolbar itu gunanya untuk apa, hierarchy window itu untuk apa, scene window untuk itu apa, ini dijelaskan juga. Lanjutkan ke materinya. Nah, lalu di setiap modul itu biasanya setelah kita perkenalan diadain kuis nih. Beberapa modul 1, 2, 3 modul perkenalan, lalu ada kuisnya. Nanti beberapa modul lagi di bawahnya ada kuis lagi gitu. Jadi untuk mereview kemampuan kita tuh benar-benar baca atau enggak sih. Ini kebetulan tadi kebanyakan yang saya skip ya. Pasangkanlah antara nomor gambar dengan pernyataan yang benar. Satu ini hierarchy window. Hierarchy window itu tadi penjelasannya apa? Ini scene window, penjelasannya itu apa. Ini juga kalau misalnya kita lupa gitu kan, atau memang di skip kayak saya, bisa balik lagi ke halaman sebelumnya. Nah, ini hierarki, ini scene. Hierarki itu melihat daftar game objek, melihat secara keseluruhan objek yang digunakan di game. Scene window juga dapat mengedit objek, baik itu dalam hal posisi, rotasi maupun skala.
Nah, jadi jawabannya adalah ya 1G, 2D, 3B. Ini hierarchy window, ini scene window, ini inspector window. Tuh. Lanjut ke materi selanjutnya. Kuis sudah dikerjakan. Nah, lalu membuat project baru. Nah, ini juga dijelasin nih gimana cara membuat project baru di Unity. Buka Unity Hub, kemudian klik new, lalu create, pilihnya 2D, 3D, 3D with extras atau lightweight. Terus dikasih nama project name, lokasi penyimpanannya, dijelaskan menggunakan gambar. Membuat script. Nah, ini cara membuat scriptnya dijelaskan. Nah, ini scriptnya pun dikasih tuh sama pihak di codingnya. Lalu start, update itu apa, dijelaskan. Lalu setiap scriptnya juga dijelaskan. Maksud dari scriptnya, baris kode di atas merupakan library yang digunakan. Nah, gitu. Jadi ada penjelasannya. Itu cukup interaktif, jadi kita nggak bingung. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya, silahkan bisa kalian coba sendiri setelah mendaftarkan akun dan memilih kelas. Nah, setiap kelasnya itu ada banyak. Tadi ada game, ada web, ada Java, dan beberapa kelas lain dalam bahasa pemrograman. Tuh, Python ada, mungkin juga ada React.js, JavaScript yang biasa juga ada gitu. Itu tinggal kalian pilih saja. Kalian ingin mempelajari kelas apa, ingin mendalami kelas apa. Kurang lebih seperti itu videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Karena waktu yang diberikan di coding ini hanya 15 hari, diharapkan kalian bisa mempelajari setiap modulnya itu setiap hari. Yang nggak usah lama-lama, minimal 1 hari 2 jam atau 3 jam. Yang penting itu benar-benar dipelajari, bahkan kalau bisa dicatat kalau memang ada sesuatu yang penting. Atau memang kalau belajarnya di laptop, bisa di screenshot pakai snipping tool. Itu materi-materi yang penting yang mungkin baru kalian ketahui atau memang penting dalam pemrogramannya itu sendiri, bisa di screenshot saja, diberi nama yang rapih, ditaruh di folder yang namanya juga jelas. Itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.